Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Pudian, guru kelas 6A MI Sunan Kalijogo. Hari ini kita akan belajar tema 1, subtema 3, muatan pelajaran IPA. Kita akan belajar tentang pelestarian hewan dan tumbuhan langka. Sebelumnya, mari kita pelajari terlebih dahulu tujuan dari pelestarian hewan dan tumbuhan langka. Yang pertama, tentu saja agar hewan dan tumbuhan langka tersebut tidak punah. Yang kedua, untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Dan yang ketiga, dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar dan sumber ilmu pengetahuan. Selanjutnya, upaya-upaya apa sajakah yang dapat kita lakukan untuk melestarikan hewan tersebut? Yang pertama, yaitu memahami pentingnya melestarikan hewan. Yang kedua, membuat tempat penangkaran hewan langka. Tempat penangkaran ini ada dua macam, yaitu secara ex situ dan secara in situ. Penangkaran secara ex situ yaitu penangkaran yang dilakukan di luar habitat aslinya. Jadi, pada umumnya hewan langka ini kan tinggalnya di hutan. Nah, penangkaran secara ex situ dilakukan di luar habitat aslinya. Contohnya seperti di kebun raya, kebun binatang, dan juga taman safari. Sedangkan untuk penangkaran secara in situ yaitu penangkaran yang dilakukan di dalam habitat aslinya. Di sini contohnya adalah Taman Nasional dan juga Cagar Alam. Kemudian ada Suaka Marga Satwa serta hutan lindung. Yang ketiga adalah tidak melakukan perburuan liar. Selanjutnya, di bawah ini adalah contoh hewan khas Indonesia yang hampir punah. Yang pertama ada orangutan, kemudian ada harimau Sumatera, komodo, burung jalak Bali, burung cendrawasih, gajah Sumatera, kemudian ada badak bercula 1, anoa, penyu, dugong atau ikan duyung, serta ada bekantan atau kera hidung besar. Selanjutnya, upaya-upaya yang dapat kita lakukan untuk melestarikan tumbuhan langka, diantaranya yang pertama, mengembangbiakkan tumbuhan yang sudah kita manfaatkan. Kemudian, tidak menebang pohon sembarangan atau tidak menebang pohon secara liar. Selanjutnya, ada melakukan sistem tebang pilih. Jadi di sini kita boleh menebang pohon-pohon di hutan, tentu saja berizin ya. Kemudian kita pilih pohon yang usianya sudah cukup tua untuk ditebang. Sedangkan pohon yang masih muda itu kita biarkan terlebih dahulu. Kemudian jangan lupa setelah kita menebang pohon, harus ditanam kembali dengan pohon yang baru. Tujuannya agar hutan tidak menjadi gundul. Kemudian yang keempat yaitu melakukan penghijauan atau reboisasi. Ini adalah penanaman hutan kembali. Dilakukan terutama untuk melindungi atau melestarikan hutan yang gundul. Selanjutnya ada pelestarian tumbuhan secara in situ dan ex situ, sama dengan pelestarian hewan tadi. Kalau secara in situ bisa kita lakukan dengan membuat hutan lindung atau ini di habitat aslinya. Kemudian secara ex situ yaitu kebun raya. Nah, selanjutnya di bawah ini adalah contoh tumbuhan khas Indonesia yang hampir punah. Yang pertama ada bunga Rafflesia arnoldii. Kemudian ada bunga Amorphophallus. Kedua bunga ini mempunyai ukuran yang besar ya. Selanjutnya ada bunga Edelweiss. Bunga ini biasanya tumbuh di pegunungan. Ini juga merupakan bunga yang langka atau hampir punah. Kemudian ada cendana, serta ada buah jamblang atau yang kita kenal dengan juwet. Nah, kalau dulu buah ini banyak sekali kita temukan. Nah, sekarang ini
buah jamblang atau juhut ini menjadi tumbuhan yang hampir punah atau keberadaannya susah ditemukan. Kemudian di bawah ini adalah contoh tempat-tempat perlindungan hewan dan tumbuhan langka, di antaranya Taman Nasional Kerinci Seblat di Sumatera melindungi hewan badak, harimau Sumatera, bunga Rafflesia dan bunga Amorphophallus. Kemudian ada Taman Nasional Ujung Kulon di Jawa Barat melindungi badak berjula 1 dan banteng Jawa. Selanjutnya ada Taman Nasional Bali Barat di Bali melindungi burung jalak Bali. Taman Nasional Komodo di Nusa Tenggara melindungi komodo, rusa dan babi hutan. Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan melindungi orangutan. Taman Nasional Waikambas di Lampung melindungi gajah Sumatera. Kemudian ada Cagar Alam Tangkoko Dua Saudara di Sulawesi melindungi hewan anoa, musang Sulawesi dan burung rangkong. Selanjutnya ada Cagar Alam Gunung Loren di Papua melindungi burung cendrawasih. Cagar Alam Pulau Kaget di Kalimantan Selatan melindungi bekantan atau kera hidung besar. Nah, selain tempat-tempat di atas di Indonesia ini masih ada lebih dari 350 tempat perlindungan hewan dan tumbuhan yang ditetapkan dengan undang-undang. Banyak sekali ya. Nah, sekian materi untuk hari ini. Terima kasih dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.